Kalau ada yang bilang masa-masa indah itu ada di SMA, itu kalau dari pribadi gue ya itu bullshit. Oke guys, balik lagi sama channel gue Black Sweet. Di video kali ini kembali lagi kita ke podcast hashtag ini kata aku, oke? Dan di sini gue langsung kedatangan teman gue lagi. Gue di sini mau bukan ngulik sih, tanya-tanya about dia kan anak SMA, kan kalau gue anak SMK. Jadi gue pingin tahu apa aja sih yang ada di SMA. Oke, langsung aja kita salam corona dulu. Han. Oke, jadi teman gue ini namanya Han ya, gengs, biasa dipanggil Ngok. Oke. Langsung kita aja tanya-tanyanya. Boleh. Jadi lu sendiri masuk SMA karena dorongan atau kepingin sendiri? Dorongan orang tua maksudnya? Dorongan orang tua. Oke. Untuk masuk SMA sendiri itu pure dorongan dari keinginan gue sendiri ya. Terutama karena emang prinsip gue pengen masuk SMA gitu. Nah, justru kalau SMK itu malah direkomendasiinnya sama bokap nyokap. Oh, jadi SMA mah sendiri. Oke. Kalau SMK pingin orang tua. Orang tua. Terus respon orang tua sendiri? Awalnya sih pasti ada debat ya, karena emang orang tua tuh kalau pengen apa-apa kekeh gitu. Harus diturutin. Nah, ketika gua punya keinginan sendiri, ya itu jalan yang gua ambil gitu. Nah, gue mau nanya pas SMA, apa saja sih hal yang pernah lo rasain about percintaan, pertemanan, atau meskipun tentang pelajaran? Oke. Bisa lah apa yang mau lu keluarin gitu. Banyak sih ya, terutama di circle pertemanan. Nah, about pertemanan. About pertemanan. Jadi menurut pertemanan SMA sendiri seperti apa gitu? Kejam sih ya kalau menurut gua. Kejam. Kok sih film samurai terus kejam dalam hal? Kejam dalam hal pemikiran yang masih childish. Oh, masih kekanak-kanakan. Iya. Tapi kekanak-kanakan mungkin karena masih dari SMP. Iya. Masa transisi ke SMA. Mungkin kelas 10 doang. Atau kelas 11, 12. Awalnya gue mikir kayak gitu. Mungkin ya karena emang bawaan dari SMP yang dari masa transisi itu. Dan ternyata penilaian gue salah. Oh. Itu masih berlanjut sampai kelas 11 sama 12. Oh, jadi 11, 12 juga masih childish gitu. Masih. Terus respon lu sendiri yang apa sih? Maksudnya merasa bahwa pemikiran SMA itu childish. Ini pandangan gue lu ya. sendiri. Itu karena di awal kelas 10 gue belum ngerasain apa-apa, masih fine-fine aja. Ya, masih fine-fine aja, belum ngerasain gue dijauhin, dimusuhin gitu. Nggak ada sama sekali. Ketika kelas 11 ada perombakan kelas, itu pasti dong ada orang masuk, orang keluar. Oh, jadi ganti circle pertemanan dalam kelas. Gue ngerasa kelas 11 tuh beda aja gitu, nggak kayak kelas 10 gitu. Ketika kelas 11 masuk, kok kayak gini gitu. Jadi maksudnya kayak gini teh lebih ke dari tingkah laku, dari pemikiran mereka itu malah kelihatan banget childishnya. Bukannya malah beranjak untuk menjadi remaja yang kedewasa. Mungkin dari diri pribadi mereka ya, pemikiran untuk pribadinya masing-masing itu ada dewasanya. Tapi untuk menghargai sesama teman sendiri, itu gua rasa belum ada tahap sama sekali yang lebih gitu. Iya. Masih kekanak-kanakan. Sampai sekarang, sampai lulus SMA dan sekarang gua kerja ya. Itu gua belum tahu alasan mereka sebenci itu sama gua. Belum tahu kenapa. Oh, jadi lu sendiri merespon apa sih teman-teman lu yang childish itu karena lu dimusuhin. Dimusuhin. Tapi mungkin mereka ya gue
berposisi netral ya, maksudnya Iya. gue yang nanya pasti ada sebab dong, maksudnya lu dimusuhin gitu, Iya. nggak akan ujuk-ujuk gitulah kasarnya. Iya. Kalau untuk itu gue pernah nanya ke salah satu teman gue dan teman gue menutup-nutupi itu. Oh Ngerti jadi gak sih? oh iya sih gue paham, jadi maksudnya lu udah nanya tapi nggak apa-apa, fine Iya. nggak ada masalah Kayak gitu. gitu, bener. Jadi lu sendiri nggak dikasih tahu. Nggak ada. Terus itu berlangsung dari kelas 10 atau kelas 11 mulai seperti itu? Kelas 11 Kelas 11. sampai Kelas 11 semester 2. semester 2 udah gitu. Udah. Sampai Sampai akhirnya ya dari situ gue pindah circle pertemanan. Jadi yang harusnya gue ngumpul di IPS, karena lo anak ya, IPS. gue akhirnya loncat ke IPA. Karena di circle IPS lu sendiri nggak Nyaman. nggak nyaman, nggak senyaman Nggak di senyaman IPA. di IPA. Terus respon teman-teman lu yang IPA. IPA nampung lu dengan cerita lu yang di IPS seperti itu gimana? Untungnya teman-teman gue di IPA itu support gue. Jadi ketika gue dijauhin ya mereka ya udah lu main sama gue aja gitu, nggak usah lu mikirin teman-teman lu. Ya sekarang gini, gue pun nggak merasa dijauhin lah sama mereka gitu ya, walaupun faktanya kayak gitu. Cuma ya berusaha masih ngejalin silaturahmi, masih pengen deket sama mereka. Gue masih ngulik tentang masalah ini kenapa mereka sebenci itu sama gue, dan sampai lulus pun gue nggak pernah tahu sebabnya apa gitu. Tapi cara lu adaptasi di dalam kelasnya kayak gimana? Maksudnya kan circle di kelas lu nggak harmonis sama, maksudnya lu sendiri, dan lu cara nanggepin nggak harmonisnya gimana sih? Gue hampir tiap hari karena nggak nyaman, gue selalu bolos pelajaran. Bolos pelajaran? Iya, hampir tiap hari. Dan gue ngungkapin itu, entah itu gue ke BK, entah itu gue ke kantin atau main basket di tengah lapang sendirian. Dan ya juga nunggu. no one care. Nggak ada yang peduli. Gak ada peduli. Wow. Di sini sudut pandang teman gua yang pengalaman SMA-nya kayak gitu. Mungkin SMA kalian lebih ceria atau lebih bisa friendly sama teman-teman, itu bagus. Cuman ini gue juga sendiri nggak tahu teman gue seperti apa di SMA-nya, ternyata gini. Dan karena di SMA itu emang bener sih masa-masa dimana gengsi terus mobilitas kalian sebagai remaja itu naik. Nah, kita mau nanya ke hal love atau percintaan. Kan biasanya kan SMA itu masa-masa yang paling indah lah kalau ada lagu mah ya. Nah, gue pengen nanya, semasa-masa indah apa sih di SMA percintaannya? Kalau di SMK kan maksudnya terpush oleh praktek gitu. Kalau SMA kan masih tuntutan lah ya. Ya, kalau SMK tuntutannya kerja gitu. Kalau ada yang bilang masa-masa indah itu ada di SMA, itu kalau dari pribadi gue ya, itu bullshit. Kenapa? Karena ketika gue SMA, karena gue nggak ngerasain indahnya pertemanan, dari situ gue juga ngerasain nggak dapat gitu feelnya untuk pacaran lah atau untuk sekedar dekat sama cewek itu nggak dapet. Kenapa? Karena ya lingkungan gue kayak gitu nggak support lah, nggak masuk. Jadi pas lingkungan pertemanan seperti itu, jadi nggak ada, maksudnya nggak ada kisah buat percintaan lu sendiri gitu. Buat bucin di sekolah tuh nggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada. Malah gue dapet mantan gue yang sebelumnya itu di luar sekolah, di luar. Berarti gitu, geng. Terus bukan tanggapan sih, maksudnya respon lu setelah lulus SMA dan teman-teman yang dulu, maksudnya yang ya dari kelas 11 yang menurut lu kurang sreg sama lu, apa pas lulus
dia udah menjadi dewasa gitu, jadi berbaur atau gimana masih? Untuk itu gue masih menjalin hubungan yang baik sih sama mereka. Berusaha. Mungkin mereka pun ada ya kepikiran buat sih orang berkieu gitu. Gitu. Jadi berharaplah mereka mempunyai pikiran yang kenapa bisa menjauhin lu gitu. Dan seperti itu, gengs. Mungkin satu-satunya gue bisa ngulik masalah itu ada satu temen gue yang emang netral banget ya. Cuma di sisi lain dia juga nggak enak ke teman-teman gue. Gitu. Jadi maksudnya tuh gini, misalkan lu satu circle sama IPA, tapi teman lu juga satu circle sama IPS. Yeah. Oh, jadi menjagalah. Yeah. Biar tidak ada bentrok gitu antar jurusan. Selek lah. Oh, tidak ada selek gitu. Dan mungkin emang misalnya di SMA itu di circle pertemanan sih ya. Ya nggak semua sih, nggak semua mayoritas. Nggak semua mayoritas. Ya sama kayak lu, tapi ada juga yang merasa sama kayak lu. Jadi buat kalian yang anak SMA, maksimalkan pertemanan ya, nomor 1. Ya jangan lupa untuk saling support lah, karena masa SMA emang benar masa paling indah, gengs. Kalaupun gue ada kesempatan buat ngulang SMA, gue pengen lagi. Tuh, pengen lagi. Meskipun dia sendiri sih ke pertemanan, ya you know lah yang tadi diceritain gitu kan. Kadang gue iri gitu sama teman-teman gue di luar gitu ya, yang beda SMA sama gue. Ketika dia nyeritain, anjing nih, teman-teman gue tuh kayak gini nih di sekolah. Terus dalam hati gue, kok gue nggak dapet yang kayak gitu? Oh, karena teman lu sendiri mendapatkan masa SMA yang benar-benar emang yang SMA paling indah tuh emang dapat gitu, sedangkan lu sendiri nggak dapet itu. Berarti nggak semua, gengs, yang SMA itu dapat circle atau masa SMA-nya yang indah. Right. Jadi buat kalian yang SMA yang merasa seperti teman gue, ayolah grow up diri sendiri, maksudnya belajar sosialisasi yang baik untuk semua circle pertemanan, agar kalian bisa mendapatkan relasi yang baik juga. Itu tipsnya, guys. Ya. Dan gue mau satu pesan lah, maksudnya dari konten ini, dari lu yang udah alumni ya, maksudnya alumni SMA. Terus apa yang mau lu kasih sampai ke teman-teman lu yang kemarin, terus ke anak-anak SMA yang sekarang tentang pertemanan yang tadi? Kalau untuk buat teman-teman gue ya, gue mau minta maaf sih ya, kalaupun gue ada salah dan sampai sekarang gue nggak tahu ya sebabnya apa, tuh gue minta maaf banget gitu ya, walaupun gue secara nggak langsung bikin kesalahan ke kalian. Nah, untuk teman-teman SMA yang sekarang, belajarlah lebih dewasa pemikirannya, karena itu yang bawa lu semakin dekat sama teman-teman lu. Itu aja sih. Ya itu aja sih. Berarti itu pesan dari teman gue ya, guys. Kalau dari gue sendiri, manfaatin masa putih abu kalian ya, gengs. Jangan sampai dilewatin sekalipun. Yang suka mabal-mabal atau bolos-bolos, kurangin lah, karena masa SMA kalian itu masa paling indah ya. Mungkin segitu aja video dari gue kali ini, dari podcast. Yang suka like, yang ada saran komen, jangan lupa untuk subscribe juga ya. Gue sama teman gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.